Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome back to Daily Lifestyle. Apa kabarnya viewers? Senang sekali rasanya aku Filipus Adimas Dan aku Natasha Liotania. bisa kembali menyapa kalian di rumah. Yes Philip, aku excited banget nih. Karena pada berita yang pertama, tim Daily Lifestyle akan ngobrol dengan desainer Adit yang membuat sustainable fashion. Nah ini baru seru, tapi ya nggak semua viewers tuh tahu tentang sustainable fashion. Apa sih? Nah makanya itu kita akan ngobrol langsung dengan Adit nih. So langsung aja kita lihat informasinya berikut ini. Viewers, saya Adit, saya Creative Director dari brand Adit, di mana hari ini saya akan melihatkan ke viewers yang ada di rumah koleksi terbaru saya dengan tema Resurrection yang kemarin hadir di Indonesia Fashion Week 2024. Ini adalah salah satu dari 15 karya saya yang tampil, di mana ini yang saya sempat ceritakan ke viewers semua bahwa koleksi ini dibuat 100% dari limbah plastik yang saya gunakan dan saya olah untuk menjadi busana ready to wear yang one of a kind. Jadi koleksi ini bisa dilihat saya menggunakan warna biru, di mana biru ini adalah biru laut atau biru langit sama aja, blue sky. Lalu koleksi ini saya buat ada dua, yaitu top atau crop top bra dan juga rok span. Nah, yang rok span ini misalnya mau di mix and match, atasannya pakai kemeja putih ataupun misalnya pakai tank top putih ataupun warna lainnya juga bisa, ataupun sebaliknya ya, bawahannya bisa pakai jeans dan juga lain sebagainya, tetap bisa menggunakan. Jadi ini bisa di mix and match. Kita lihat sekarang ke detail, di mana detail ini saya gunakan banyak sekali bahan-bahan plastik, seperti dari plastik botol minum, lalu ada juga plastik galon, ada juga plastik yang terbuat dari ya ini semuanya plastik deh. Jadi limbah plastik yang saya kreasikan sedemikian rupa sehingga bisa membuat korsase. Korsase itu adalah embellishment atau detail yang ada pada busana ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya juga menambahkan sedikit seperti bulu ostrich, yaitu nanti di bawah sini ada. Lalu juga ada kristal Swarovski yang saya kasih di kelopak daripada korsase ini. Lalu mungkin bisa dilihat ini detailnya ya, kurang lebih seperti ini. Ya, fashion lovers, kali ini kita akan membahas koleksi Resurrection yang dirilis oleh desainer Adit. Tahun ini, tahun 2024, saya mengeluarkan koleksi yang bertema Resurrection. Resurrection itu dalam bahasa Inggris artinya hidup kembali, di mana koleksi kali ini saya memang mengambil barang-barang yang sudah terbuang untuk saya olah menjadi barang-barang ready to wear yang one of a kind. Maksudnya barang-barang ready to wear yang memang terbuat dari dalam tanda kutip itu art. Salah satunya yaitu mengusung tema recycle, di mana saya banyak menggunakan limbah seperti limbah plastik. Saya jadikan korsase, lalu saya jadikan embellishment untuk menjadi padu padan pada busana ready to wear. Karena banyak banget orang yang kayak pakai baju recycle tapi mereka malu kan, aduh ini baju bekas plastik dan segala macam gitu. Bagi saya tuh PR besar bagi saya bagaimana baju ini tetap terlihat high fashion dan mereka menggunakannya dengan bangga, pride, dan juga mereka bisa menggunakannya untuk acara-acara yang memang itu formal ataupun acara-acara daily. Pembuatannya kurang lebih 3 bulan dari konsep sampai akhirnya membuat. Jadi saya memang bekerja sama dengan pemulung. Jadi banyak banget kan, kalau kita lihat pemulung itu kan mereka mengambil sampah ya gitu. Nah, sampah-sampah plastik itu saya beli kembali, lalu saya cuci ulang, lalu saya sterilisasi. Lalu setelah itu baru kita mulai dari pembuatan polanya sampai akhirnya menjadi korsase dan menjadi embellishment yang bisa dipasang untuk di setiap baju. Tak hanya memanfaatkan limbah yang bisa didaur ulang, desainer yang baru saja menggelar show di Pulau Dewata Bali ini juga menggunakan material batik tempo dulu. Ketika saya mengangkat kembali motif lawasan, di mana motif yang saya angkat itu dari tahun 1920, menurut saya masyarakat akan tergugah kembali dengan filosofinya, tergugah kembali dengan bagaimana cara pembuatannya, lebih menghargai. Saya bekerja sama dengan pembatik yang bisa dibilang hampir punah mungkin, yang dia ada di kawasan desa Martowiyudan yang ada di Magelang.
Kenapa saya ambil di daerah Magelang? Karena saya tahu Solo dan Jogja itu sudah sangat kuat sekali dengan batik ya, dan mungkin bisa dibilang sedikit komersil. Tapi ketika kita mengangkat sebuah tempat yang memang tempat itu membutuhkan kita untuk diangkat, membutuhkan touch dari orang Jakarta, matanya orang Jakarta, saya rasa kita lebih bisa menghadirkan mereka di kita gitu. Mereka lebih bisa menerima masukan, kita belajar bersama. Saya juga belajar banyak soal batik dari mereka gitu. Jadi akhirnya kita berkembang bersama. Jadi saya pakai fashion designer ini sebagai sesuatu yang transformational untuk merubah sesuatu dari yang sulit, susah, nggak enak, sakit, nggak kelihatan, jadi sesuatu yang lebih baik gitu. Meski mengusung ide sustainable fashion, untuk warna Adit tetap menggunakan tone yang tengah hits saat ini. Kalau warna saya ngikutin color trend ya. Jadi setiap tahun itu ada color trend yang diangkat oleh Pantone dunia, di mana color trend tahun ini itu adalah warna biru muda, warna peach. Mereka mengeluarkan trend namanya peach, boom peach atau peach, something like peach. Jadi warna-warna yang seperti orange tapi ke merah mudaan. Jadi saya mengangkat warna biru muda dan juga warna orange untuk tahun ini. Lalu ada beberapa warna turunannya seperti putih. Ya kurang lebih untuk warna sih memang saya banyak dipengaruhi oleh tren dunia. Karena in the end of the day kita harus tetap ngikutin tren. Kita nggak bisa berdiri sendiri karena tren adalah salah satu yang pasar tuh lagi suka. Jadi mau gimana kita kreatifnya, kalau kita nggak ngikutin pasar, ya kita nggak akan bisa jadiin itu sebagai sebuah bisnis. Karena in the end of the day, profit itu membuat fashion atau bisnis Anda tetap kuat dan tetap bisa berjalan. Salah satu kejutan yang tak terduga saat gelaran show Adit di momen Indonesia Fashion Week lalu, ia membawa bendera Palestina ke runway untuk menyuarakan atas apa yang terjadi di jalur Gaza dan Rafah. Bagus banget sih, walaupun sebenarnya nggak se-speak up gitu juga, karena kita tahu bahwa saya nggak mau sebut negaranya, tapi bagi saya kita tahu bahwa negara yang dilawan itu adalah negara adik kuasa, di mana di situ perputaran bisnis dan politik ada di sana. Jadi termasuk ketika saya menyuarakan Palestina pun, itu pun juga sudah banyak yang memberitahu kayak lebih baik nggak perlu ada di situ, nggak perlu ikut campur masalah. Fashion is fashion, genocide is genocide. Nanti kalau kamu masuk ke Amerika kamu bakal dilarang loh. Itu tuh sudah ada omongan-omongan itu dari beberapa orang. Tapi saya berpikir bahwa ini bukan soal negara, ini soal kemanusiaan. Karena ini udah bukan lagi soal perang, tapi ini soal pembantaian gitu. Dan satu daerah habis, daerah lainnya dibantai. Jadi ini bagi saya soal bagaimana kita menyuarakan kebenaran ya, bahwa memang ketertindasan atau penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Balik lagi itu. Insya Allah kedepannya saya percaya segala sesuatu tuh berjalan sesuai takdir dan kehendak. Kalau memang saya ditakdirkan untuk bisa membuat koleksi untuk Palestina, saya ingin sekali sih, dan dimana seluruh profit dari fashion show itu akan diserahkan untuk membantu pangan dan juga tempat tinggal untuk masyarakat Palestina. Kebetulan saya juga kenal baik dengan Duta Besar Palestina yang ada di Indonesia. Beliau adalah klien saya dan kita berbicara banyak sebelumnya. Dan bagi saya apa yang bisa kita lakukan sebenarnya viewers itu adalah dari yang paling kecil, dari yang paling kelihatan mata. Jadi misalnya kita nggak membeli produk-produk yang mensupport genocide tersebut, itu hal-hal yang kecil. Tapi bukan berarti kita datang ke tempat tersebut lalu teriak-teriak ya. Itu karena banyak juga masyarakat Indonesia yang bekerja di sana. Jadi it's not cool at all. Jadi memboikot atau apa itu semua balik ke kita sendiri, Mbak. Itu nggak boleh di menurut saya kita datang ke suatu tempat habis itu tutup tempat ini segala macam, nggak bisa kayak gitu dong. Itu kan banyak orang yang hidup dari situ ya gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil gitu, misalnya kita menginfakkan rezeki kita, atau pokoknya dari hal yang paling kecil. Kayak saya sebagai seorang desainer, saya membagi spotlight saya untuk masyarakat harus tahu bahwa kita Indonesia berada di pihak Palestina. Terus lalu misalnya kita membagi rezeki kita, pokoknya hal-hal yang paling kecil deh, nggak perlu harus fafafum kita akan membela datang ke sana ikutan perang, nggak perlu. Yang ada kita malah kenapa-napa juga kan, dan itu bukan hal yang kita inginkan sebenarnya gitu. Jadi ya seperti itu. Sebagai salah satu kreator di dunia fashion, sepertinya Adit menyadari kalau dirinya adalah sorotan. Untuk itu ia berupaya memanfaatkan spotlight itu untuk tujuan yang positif.
balik lagi, fashion is about how kita bisa relevan sama banyak hal. Relevan tahun-tahun puluhan tahun yang lalu tuh relevan sama perang dunia. Makanya pada saat perang dunia tidak lagi orang-orang di Eropa tuh menggunakan gaun-gaun yang besar. Mereka lebih menggunakan gaun-gaun yang simple, seperti Coco Chanel dia menciptakan little black dress dan lain sebagainya. Begitu pula dengan zaman sekarang, fashion harus tetap relevan, misalnya dengan genocide yang ada di Palestina. Dan bagi saya masalah Palestina itu adalah hal yang sangat memprihatinkan, dan kita nggak boleh tone deaf, kita nggak boleh seakan-akan itu tidak terjadi ya, karena mau bagaimana sih kita merayakan dan menselebrasikan fashion tapi di belahan dunia lain sedang terjadi kelaparan, krisis dan segala macam. When we talk about Palestine, it always makes me so emotional sih, kayak sekarang merinding juga, karena mau gimana apa ya, kita masih manusia ya, dan kita masih tinggal di satu bumi yang sama. Ketika ada sesuatu ketertindasan itu menjadi hal yang luar biasa menyakitkan untuk kita semua sebenarnya. Bentuk dukungan kepada Palestina yang bisa saya lakukan ya memang dengan platform saya sebagai seorang desainer. Ketika momen seluruh orang melihat saya, disitulah momen dimana orang harus tahu bahwa berkepihakan kemana gitu, yaitu ke Palestina gitu. Tapi lebih daripada itu, ini bukan soal negara, bukan soal apapun, ini lebih soal kemanusiaan ya Mbak. Jadi saya mencintai kedamaian, dan kalau bisa kita memiliki perdamaian oleh seluruh, karena sama seperti di Indonesia kita diajarkan untuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan itu ada di undang-undang negara kita gitu. Jadi bagaimana kita sebagai anak muda bisa mengapresiasi itu dan menjadikan itu sebagai, bagi saya, makna dalam kehidupan kita. Oke viewers, itu tadi penjelasan singkat soal koleksi saya yang ada di Indonesia Fashion Week. Semoga dapat memberikan insight kepada viewers yang ada di rumah soal sustainable fashion, dan viewers yang ada di rumah bisa lebih berminat untuk bisa menggunakan koleksi-koleksi yang terbuat dari bahan-bahan recycle, karena kita harus mengutamakan reduce, reuse, recycle untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih viewers. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.